السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah satunya adalah kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah saum dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan segenap amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kemarin kita sudah mengetahui bahwa keberkahan hidup itu ada kalau kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, hari ini kita akan mentadabburi satu ayat dalam surat Al-An'am, bahwa keberkahan itu ada di dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang mengandung berkah. Fattabi'uhu, maka ikuti oleh kamu, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, keberkahan itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin meraih keberkahan, maka jangan pernah kita jauh dari Al-Quran. Dari mulai membacanya, kemudian mempelajarinya, memahaminya, sampai pada tataran mengamalkannya. Bahkan kita ada usaha tersendiri agar kita senantiasa mampu untuk menjaga Al-Quran. Salah satunya adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Keberkahan itu ada di dalam Al-Quran, maka jangan pernah kita bosan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa satu huruf yang kita baca itu 10 kebaikan. Jadi betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita kalau kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi satu huruf saja melahirkan 10 kebaikan. Ini memberi makna buat kita bahwa keberkahan, kebaikan akan Allah berikan kepada kita ketika kita dekat dengan Al-Quran. Selain membaca, kita memahami bahwa Al-Quran itu merupakan hablullah al-mamdud. Itu tali Allah yang terbentang minas sama ilal ardh, dari langit ke bumi. Jadi begitu kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang menghubungkan hubungan kita dengan Allah, karena itu tali yang terbentang antara langit dan bumi. Begitu kita tidak membacanya, begitu kita jauh dari Al-Quran, berarti kita sedang memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian besar ketika kita tidak memiliki lagi hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita pun tahu Al-Quran itu adalah makdubatullah, merupakan hidangan dari Allah. Sebaik-baik hidangan yang harus kita santap untuk ruhani kita adalah Al-Quran. Maka begitu kita tidak membaca Al-Quran, maka ruhani kita menjadi ruhani yang lapar, yang jauh dari Allah. Sehingga sangat wajar kemudian hati kita penuh dengan hawa nafsu, hati kita penuh dengan pikiran-pikiran yang kurang baik, sehingga kita pun jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita tahu ketika kita membaca Al-Quran, malaikat senantiasa mengelilingi kita. Malaikat mendoakan kita dan malaikat ingin mendengar terus bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seseorang. Berarti ketika kita jauh dari Quran, sama dengan kita ingin jauh dari malaikat. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap kita ini merupakan ahlullah fil ardh. Kita ini adalah keluarga Allah yang ada di muka bumi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi begitu kita jauh dari Al-Quran, kita sama dengan sedang mengeluarkan diri kita dari keluarga Allah. Dan di atas semuanya itu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat khusus dipergunakan oleh Rasulullah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap malam Jibril datang kepada Rasulullah untuk kembali memudarasah Al-Quran. Dan kita gunakan bulan Ramadan ini lebih diintensifkan lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan seluruh kebahagiaan kita sama-sama kita berinteraksi dengan Al-Quran. Orang tua yang memiliki anaknya yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang tua yang memiliki putra-putrinya yang senantiasa akrab dengan Quran, di akhirat kelak maka mahkota itu akan diberikan oleh anak itu untuk orang tuanya. Mahkota keagungan yang ada di dalam surga diberikan kepada orang tua. Bahkan secara khusus nanti di akhirat itu jenjang kita, tingkatan kita di dalam surga berdasarkan hafalan ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Diperintahkan oleh Allah, naik terus kamu ke atas, naik terus. Kemudian orang itu mengatakan, sampai batas mana aku naik di tingkat surga ini? Sampai akhir ayat yang kau baca. Ini juga memberikan makna. Betul-betul Al-Quran akan memberikan kekuatan pada kita, derajat di sisi Allah. Bahkan lebih khusus nanti di akhirat, di antara amal soleh yang secara nyata disebutkan oleh Rasulullah akan memberikan syafaat itu adalah saum dan Al-Quran. Buat para pembacanya, buat orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran pun datang kepada Allah, ya Rabb, aku sudah membuat dia lelah pada malam hari untuk membacaku. Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang rajin berinteraksi denganku. Yang akhirnya Al-Quran pun kemudian memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberikan makna bagi kita semua untuk sama-sama kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan pernah lelah, jadikan lelah kita menjadi lillah karena Allah, karena ini adalah ibadah yang tiada taranya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.